pada bagian pengertian, pada tahun 1911, Rutherford melakukan suatu eksperimen untuk menguji teori atom Thomson. Beberapa komponen yang digunakan di dalam percobaan ini diantaranya adalah kotak timbal yang terdapat pemancaran partikel alfa di dalamnya. Kemudian celah yang terbuat dari plat timbal, plat tipis emas, dan layar berpedar berlapiskan sel sulfida atau ZNS yang digunakan sebagai detektor. Eksperimen hamburan Rutherford adalah salah satu tegak sejarah dalam fisika karena memberikan wawasan baru tentang atom. Model atom Rutherford menjadi penemuan model atom yang sesuai dan tepat. Melalui hamburan ini, proyektil yang diinjeksikan ke dalam target akan keluar atau terhambur dengan membawa informasi tentang model interaksi yang terjadi di dalam target, yang mana semua itu didapatkan melalui proses penjajakan dengan teknik hamburan. Pada bagian pengertian menurut atom Rutherford. Menurut model atom Rutherford, hamburan Rutherford ini adalah ketika suatu partikel alfa ditambahkan dan mendekati inti atom, akan terjadi gaya tolak-menolak antara partikel alfa dan atom emas tersebut. Saat interaksi itu terjadi, lintasan partikel alfa akan mengalami penyimpangan sebesar theta terhadap lintasan sebelumnya atau hamburan partikel alfa. Tampang lintas hamburan adalah salah satu besaran penting dalam proses hamburan di mana terdapat dua tampang lintang hamburan, yaitu tampang lintang diferensial dan tampang lintang total. Pada tampang lintang diferensial terkait kebolehjadian terjadinya hamburan untuk sudut tertentu, sedangkan tampang lintang total terkait kebolehjadian terjadinya hamburan pada segala sudut hamburan. Selanjutnya, saya Intan Ramadhani akan menjelaskan tentang persamaan hamburan Rutherford. Dalam percobaan Rutherford, saat sinar atau jarak alfa menumpuk lapisan logam tipis, maka akan terjadi interaksi antara sinar alfa bermuatan positif dengan partikel bermuatan listrik atau muatan positif dan elektron yang ada dalam bahan lapisan logam. Berdasarkan hasil eksperimen Rutherford, maka model atom Rotkismus atau J.J. Thomson tidak dapat diterima. Persamaan hamburan Rutherford dinyatakan dalam tampang lintang diferensial, yaitu Dn sama dengan d tau per d ohm kali in ohm, dengan Dn adalah jumlah zarah alfa yang dihamburkan ke dalam sudut ruang d ohm yang berada di dalam hamburan theta, dan I adalah jumlah zarah alfa persatuan luas yang mengenai logam, dan N adalah jumlah inti atom pada lapis-lapis tipis persatuan luas, dan d ohm adalah sudut ruang dengan hamburan antara theta dan d theta pada model atom Rutherford sebelum muatan positif yang merupakan bagian dari massa atom atau bukan elektron terpusat di suatu tempat di ruang atom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar eksperimen Rutherford. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa percobaan hamburan sinar alfa atau percobaan hamburan Rutherford oleh lempeng 3 logam emas yang dilakukan oleh Ernest Rutherford yang dikenal sebagai percobaan Rutherford. Dalam percobaan ini, sumber sinar alfa memancarkan partikel alfa ke dalam lempeng emas yang sangat tipis. Sebagian besar partikel alfa berhasil menembus lempeng emas tanpa mengalami pembelokan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Namun, ada pula
sebagian kecil partikel alfa yang dibelokkan pada sudut besar, bahkan dipantulkan kembali ke arah sumber, yang menunjukkan bahwa terdapat bagian kecil dalam atom yang sangat padat dan bermuatan positif, yang kemudian dikenal sebagai inti atom. Layar dikelilingi lempeng emas bersifat berpendar ketika terkena partikel alfa, sehingga memungkinkan pengamatan arah dan jumlah partikel yang tersebar. Dan hasil percobaan ini menggugurkan model atom Thomson atau model Rotich-Smith dan menjadi dasar munculnya model atom Rutherford, di mana inti atom berada di pusat dan elektron mengelilinginya. Baiklah, kita akan masuk ke simulator hamburan Rutherford, di mana dapat kita lihat ada legenda. Di situ ada titik di tengah-tengah lingkaran itu sebagai nukleus, dan ada garis-garis putih yang melingkar itu sebagai elektron energi level. Sedangkan yang berwarna ungu nanti dapat kita lihat yaitu sebagai alpha particle tranche. Nah, dapat kita lihat sebelah kiri ada yang diperkecil dan diperbesar. Nah, sifat partikel alfa yang kita gunakan atau energi yang kita gunakan itu minimum. Nah, dapat kita lihat untuk menunjukkan jejaknya. Atom yang kita gunakan, atom protonnya itu 79, sedangkan neutronnya itu 118. Kita klik alfa partikelnya, maka dia akan muncul yang warna ungu tadi, alfa particle trace-nya. Jadi dapat kita lihat simulasi ini adalah partikel alfa ditampilkan sebagai garis-garis ungu yang bergerak menuju lingkaran yang mewakili atom. Ketika partikel alfa mengenai daerah pusat atom yang bermuatan positif, maka akan kemungkinan terjadi ada pembelokan atau memantulkan kembali. Ada juga yang bergerak lurus tanpa gangguan. Biasanya ini menunjukkan sebagian besar ruang dalam atom adalah kosong. Hanya beberapa yang mengandung massa dan muatan positif, yaitu inti atom. Jadi bahwa simulasi ini dapat disimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif di tengah dan ruang kosong yang luas di sekitar tempat elektron berada. Nah, dapat ditunjukkan bahwa inti atom terdiri dari partikel bermuatan bermassa, dapat disesuaikan dengan energi partikel alfa yang menunjukkan sebagian besar kemungkinan partikel-partikel tersebut membelokkan akibat interaksi dengan inti. Jadi kesimpulan percobaan kami adalah atom memiliki inti atom yang kecil, padat, dan bermuatan positif, di mana sebagian besar massa atom terkonsentrasi. Ada juga besar ruang dalam atom adalah kosong, bahwa elektron bermuatan negatif mengorbit inti atom, tetapi tidak menjelaskan bagaimana elektron bergerak dalam orbitnya. Bahwa sebagian besar partikel alfa melewati lempeng emas tanpa mengalami pembelokan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.